Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Purnama dari kelompok 6. Saya Alda Fajria Ananda. Perkenalkan, nama saya Asmi Nurhaliza. Kami akan membahas tentang kota dan masyarakat pelabuhan. Berbicara tentang masyarakat pelabuhan, maka kita harus mengenal terlebih dahulu seperti apa yang dimaksud masyarakat pelabuhan. Secara garis besar adalah masyarakat yang menggantungkan hidup berada di sekitar pelabuhan, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Bisa saja sebagai nelayan atau penjual ikan maupun yang lainnya. Ciri khas yang menonjol pada masyarakat kota pelabuhan atau maritim adalah adanya keterbukaan dalam menerima unsur-unsur dari luar. Masyarakat pelabuhan cenderung terbuka dengan segala perkembangan yang ada. Dan jika hal itu baik, mereka pun akan mengambil unsur-unsur tersebut. Jika didasarkan pada sumber sejarah, maka Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan lain-lain dapat disebut sebagai kota. Daerah tersebut disebut sebagai kota dikarenakan banyak perkembangan yang terjadi, mulai dari transportasi dan aktivitas para penduduknya yang sudah mulai maju dan berkembang. Pada masa abad ke-15 dan ke-16, ini dipandang sebagai masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Tentu saja kehidupan sosial budaya mereka dipengaruhi oleh Islam. Kota-kota ini umumnya terletak di daerah pesisir muara sungai besar, sehingga berfungsi pula sebagai pusat kerajaan yang bercorak maritim atau kota kadipaten atau kota pelabuhan. Selanjutnya, masyarakat kota bercorak maritim ditambah lagi dengan kekayaan yang tersimpan di laut Indonesia dan juga hasil dari rempah-rempah yang melimpah pada masanya. Tidak heran jika masyarakat di negara maritim banyak yang berdagang untuk mencari penghasilan. Kekuatan militernya dititik beratnya pada angkatan laut, suatu ciri penting pula dan erat berhubungan dengan suasana politik serta perluasannya. Pertumbuhan beberapa kota pusat kerajaan pada masa zaman pengaruh Islam. Sebagai contoh, tumbuhnya kota pusat kerajaan Demak di Bintara menurut Babat Tanah Jawi adalah atas petunjuk Sunan Ampel, pendiri kota Surosowan, sebagai ibu kota kerajaan Banten atas petunjuk dan nasihat Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, beberapa kota pusat kerajaan dihubungkan dengan bintang-bintang ajaib atau pohon keramat. Dikarenakan sebelum agama Islam masih banyak juga masyarakat yang menuntut ajaran animisme, sehingga pengaruh mistis di beberapa bidang di dalam kota kecuali terdapat tempat peribadatan, pasar, dan bangunan untuk penguasa yaitu keraton. Terdapat pula perkampungan. Perkampungan itu ada yang didasarkan kepada situs sosial ekonomi, situs keagamaan, serta situs kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya, tempat perkampungan untuk pedagang asing ditentukan oleh masing-masing penguasa kota. Di kota Melaka, terdapat perkampungan para pedagang asing dari Gujarat, Coromandel, Hindu, Persia, Arab, Cina, dan perkampungan pedagang asing asal Indonesia. Di kota pusat kerajaan lainnya yang berfungsi sebagai kota tempat pelabuhan, ada perkampungan yang berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya, Panjunan tempat tinggal para tukang, Kedemagaan yaitu tempat tinggal demang, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami yang mengenai tentang kota dan masyarakat pelabuhan. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.